Hai sahabat Ruanita, saya Stefani Iriana Pasaribu. Kali ini kita bertemu lagi dengan Pelita, Parenting Talk with Ruanita, dan kali ini topiknya adalah autism pada anak-anak. Kita akan membahas terlebih dahulu apa sih autism itu. Jadi autism itu adalah gangguan perkembangan yang muncul pada anak-anak di usia 3 tahun pertama, ya. Dan gangguan perkembangan ini mempengaruhi perkembangan otak yang mestinya normal dan kemudian berakibat kepada perkembangan kemampuan untuk bersosialisasi dan juga kemampuan komunikasi. Tanda-tandanya autism itu jadi ada tanda-tanda awal ya yang harus diamati oleh para orang tua. Nah, yang pertama adalah adanya gangguan keterlambatan berbicara. Ya, jadi misalnya untuk anak usia 1 tahun atau 2 tahun itu biasanya ada ketentuannya ya. Jadi untuk anak usia setahun misalnya dia harus mampu mengucapkan kata-kata 100 kata misalnya ya. Dan 100 kata itu bisa dipahami dengan jelas. Artinya oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, tapi ternyata sang anak atau seorang anak menunjukkan bahwa ada keterlambatan berbicara atau dia tidak mampu mencapai 100 kata itu misalnya ya, gitu. Kemudian yang kedua, tanda awal yang kedua itu ada repetitive movement dari badannya dia. Jadi badannya itu bergerak-gerak secara repetitif, baik itu tangan ataupun kepala ya, jadi seperti menghentak-hentakan kepala ataupun tangannya. Kemudian dia juga mempunyai gangguan atau kesulitan di dalam kemampuan bersosialisasi. Nah, hal ini berkaitan dengan tentu saja dengan kemampuan berbicaranya dia yang terlambat ya kan. Ketika seorang anak mempunyai keterlambatan di dalam berbicara, maka atau berkomunikasi ya, tentu saja keterampilan untuk bersosialisasi dengan anak-anak yang lain itu akan terhambat atau terganggu. Nah, kemudian tanda awal yang berikutnya adalah minat untuk bermain atau untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin anak-anak sebayanya itu dilakukan oleh anak-anak sebaya itu rendah ya. Jadi keinginan dia untuk bermain dengan anak sebaya itu rendah ataupun dengan aktivitas-aktivitas lain selain bermain. Kemudian dan ini yang mungkin paling jelas yaitu eye contact. Eye contact-nya itu jarang sekali. Kalaupun ada eye contact tapi nggak fokus gitu ya. Jadi kayak ngambang gitu. Jadi kita bingung nih sebenarnya anaknya ngelihatnya kemana ya gitu. Padahal dia atau kita ada di depan wajahnya dia, tapi cara dia memandang tuh nggak fokus dan atau malah sama sekali eye contact-nya nggak ada. Nah, itu merupakan tanda-tanda awal. Ya, autism ini biasanya cenderung lebih banyak terjadi 3-4 kali pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Nah, tingkat pendapatan orang tua, tingkat edukasi, dan juga gaya hidup dari orang tua ataupun keluarga di mana seorang anak dibesarkan itu menurut riset sebenarnya tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungan atau korelasi yang korelasi langsung atau tegak lurus terhadap timbulnya autism gitu. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri atau faktor-faktor yang ada dalam keluarga. Jadi kalau tadi tanda-tanda awal, sekarang juga ada simptom yang mungkin bisa juga diamati oleh para orang tua. Yang pertama kalau tadi kan dia punya minat yang rendah untuk bermain ya atau melakukan aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan oleh anak-anak seumurnya. Nah, salah satunya adalah pretend play. Jadi bermain pura-pura gitu ya. Jadi kayak misalnya pura-pura jadi polisi gitu kan, pura-pura jadi chef atau gimana. Biasanya kan anak kecil suka ya pretend play seperti itu, tapi dia punya kesulitan untuk melakukan hal itu atau tidak punya minat sama sekali. Kemudian social interaction tadi, dia punya skill untuk berinteraksi secara sosial itu rendah ya atau sulit, mengalami kesulitan untuk berinteraksi
secara sosial dengan orang lain, tidak hanya dengan teman sebayanya tapi juga dengan orang lain. Kemudian juga ada gangguan pada komunikasi verbal dan non-verbal ya. Jadi seperti tadi saya katakan, non-verbalnya juga akan berpengaruh biasanya kalau perkembangan komunikasi verbalnya itu juga terhambat, ya kan? Nah, kemudian biasanya para orang tua itu tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang mungkin bukan salah ya, tapi ada sesuatu yang kayaknya tidak pas pada anaknya itu sampai anak berusia 3 tahun ya, atau 2 tahun biasanya, antara 2 sampai 3 tahun. Nah, baru kemudian notice kok ada tanda-tanda ini ya, kok anak saya agak berbeda ya dibandingkan dengan anak seusianya. Nah, dan biasanya orang tua itu cenderung untuk tidak datang ke psikolog atau ke terapis ya, atau ahli-ahli yang lain yang expert dalam hal ini sampai anaknya berusia 2 tahun. Padahal sebenarnya kalau di treatment lebih awal itu kemungkinan besar atau prognosis dari sang anak untuk dapat normal itu biasanya kemungkinannya jauh lebih besar dibandingkan dengan harus menunggu sampai 2 tahun ya kan, gitu. Dan kadang-kadang anak-anak itu akan tampak normal sebelum dia berumur 1 sampai 2 tahun gitu. Dan kemudian tiba-tiba dia regress gitu, dia mundur. Pertumbuhan dan perkembangan secara psikologis dan fisiknya dan sosialnya dan perkembangan komunikasinya itu mundur setelah 1 atau 2 tahun. Jadi tampak normal dulu baru kemudian terjadi regresi ya kan, dalam konteks perkembangan bahasa dan juga keterampilan bersosialisasi. Beberapa anak yang didiagnosa mengalami autism itu ada yang sangat sensitif terhadap cahaya, terhadap terhadap suara, terhadap sentuhan, kemudian juga bau dan juga rasa ya, jadi merasakan. Nah, makanya kadang-kadang orang bingung gitu, ini autism atau ada gangguan yang lain, misalnya seperti mungkin teman-teman pernah mendengar sesi berikutnya yaitu terkait dengan sensory processing disorder. Nah, itu dalam beberapa simptom itu hampir sama dengan autism. Jadi memang harus dibawa ke psikolog perkembangan anak untuk, atau psikiater juga bisa, atau ahli syaraf juga bisa untuk mengetahui secara lebih jelas gangguannya apa, gangguan perkembangannya apa, ya kan? Nah, kalau dalam konteks sosial interaksi itu biasanya anak yang mengalami autism itu menarik diri ya, jadi seakan-akan dia tuh nggak suka bermain dengan anak-anak lainnya, menarik diri, atau biasanya istilahnya berada di dalam dunianya sendiri, asik sendiri gitu ya, nggak tertarik anak lain main kejar-kejaran, dia nggak, dia main sendiri aja gitu ya. Kemudian juga permainan-permainan yang dia lakukan itu tidak interaktif ya, tidak melibatkan anak lain atau orang lain. Kemudian jadinya terkesan nggak pinter ya berteman gitu, nggak introvert gitu ya, kalau orang bilangnya introvert, menyendiri gitu ya. Kemudian juga tidak cukup responsif terhadap eye contact atau kemudian senyum dari orang-orang lain di sekitarnya, atau justru malah menghindari eye contact sama sekali. Nah, karena keterampilan sosialnya itu lemah atau rendah, maka akibatnya kadang-kadang orang menjudge, oh anak yang autism itu kurang empati terhadap anak lain atau orang lain ya. Dan tadi seperti saya bilang, mereka cenderung untuk memilih bermain sendiri dibandingkan dengan orang lain atau anak lain. Nah, kalau dalam konteks bermain itu biasanya mereka bukannya tidak mampu ya, mungkin kita bisa bilang tidak mampu ya, tidak mampu untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang lain di dalam bermain ya, konteks bermain. Kemudian tadi seperti saya bilang cenderung untuk bermain sendiri, atau dia melakukan permainan-permainan yang rigid, jadi step-stepnya itu rigid. Jadi kalau misalnya main apa ya, saya pernah gitu ya men-treat
anak yang autism. Jadi misalnya main yang urutannya itu mesti diurut gitu ya, diurut sama dia. Terus kemudian saya coba gitu diubah urutannya, diubah gitu permainannya. Nah kalau anak lain kan biasanya kalaupun terganggu dia tidak akan, reaksinya itu tidak akan berlebihan. Nah kalau anak yang mengalami autism itu biasanya nggak bisa rigid. Jadi banyak hal yang rigid dan tidak bisa diubah gitu. Dan ketika diubah, misalnya ada urutan yang menurut dia harusnya begitu kemudian diubah, reaksinya itu berlebihan. Ya. Kemudian tadi seperti saya bilang, dia tidak suka bermain pretend play. Ya, pretend play, bermain sandiwara atau berpura-pura itu nggak bisa. Kemudian juga tidak bisa melakukan imaginative play. Jadi kayak misalnya aku pengen jadi dokter gitu misalnya, atau aku pengen jadi astronot gitu, itu nggak bisa gitu ya, itu kan perlu imajinasi. Kemudian yang berikutnya adalah dia punya short attention span ya. Jadi perhatiannya itu terhadap sesuatu itu singkat. Kemudian punya kebutuhan untuk sesuatu yang selalu sama. Ya, jadi kayak tadi ritual, ada ritual-ritual tertentu yang kaku dan tidak bisa diubah dan harus selalu sama. Kemudian punya minat yang rendah, ya, narrow interest terhadap hal-hal di sekitarnya. Kemudian pengobatannya seperti apa? Pengobatan itu biasanya dibawa ke psikolog, ke psikiater ataupun ahli syaraf ya. Ada beberapa obat yang mungkin diberikan kepada anak autistik, tetapi biasanya ada efek sampingnya, seperti misalnya anaknya jadi lebih agresif, lebih cemas, kemudian malah punya masalah dalam memperhatikan, dalam fokus terhadap sesuatu, kemudian bisa mengakibatkan hyperactivity, atau dia lebih lebih mudah frustasi, di-irritate ya, irritability-nya tuh meningkat, kemudian mood-nya gampang berubah, atau bisa juga malah mengalami gangguan tidur ya. Itu efek dari pengobatan ya, medicines ya, pengobatan. Diberi obat oleh psikiater biasanya yang boleh memberikan obat, kalau psikolog nggak bisa. Nah, kalau treatment ini berbeda. Kalau treatment ini maksudnya treatment psikologi ya, treatment psikologis. Nah, biasanya memang treatment yang baik atau yang terbaik, yang ideal adalah itu disesuaikan terhadap kebutuhan setiap anak ya. Jadi anak itu kan punya gangguan yang berbeda-beda, simptomnya berbeda-beda, kemudian sehingga kebutuhannya berbeda. Jadi sebaiknya treatmentnya itu tidak pukul rata. Jadi psikolognya itu harus menganalisa, mengidentifikasi, dan memberikan treatment sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Nah, treatment ini apa aja? Biasanya yang pertama yaitu ABA, ya, disebut ABA, atau singkatan dari Applied Behavior Analysis. Kemudian occupational therapy. Occupational therapy itu sama seperti yang diberikan kepada anak-anak yang mengalami sensory processing disorder ya. Saya pernah menjelaskan seperti apa. Jadi dia dilatih motoriknya, kemudian dilatih komunikasinya juga gitu ya. Jadi dari motorik ini akan mempengaruhi syarafnya dan kemudian juga kemampuan-kemampuan yang lain seperti kemampuan berkomunikasi. Kemudian ada physical therapy dan juga ada speech language therapy ya. Mana anak autism itu memberikan respon terhadap sensory information atau informasi-informasi yang dia terima melalui sensorinya ya. Jadi either anak autism itu tidak lambat, jadi nggak langsung reaksi ya, reaktifnya itu rambat, jadi does not get startled, jadi nggak langsung bereaksi, atau justru dia susah untuk didistract. Jadi dia kalau melakukan sesuatu sangat fokus, sehingga kalau misalnya anak yang normal itu distract gampang, tapi dia justru susah gitu, karena kan dia berada di dalam dunianya sendiri, quote and quote gitu. Jadi anak autism itu bisa sangat fokus. Nah, dengan demikian bukan berarti anak autism itu bodoh ya. Bahkan ada anak-anak yang mengalami autism tapi justru mempunyai IQ atau tingkat inteligensi yang tinggi. Jadi pintar gitu ya. Kemudian
anak autism itu dalam konteks sensory information itu has low senses of sight, hearing, touch, smell, or taste. Jadi either dia tidak sensitif terhadap sensori-sensori yang terkait dengan penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman ataupun rasa, atau dia menjadi lebih sensitif dibandingkan anak-anak normal yang lainnya. Kemudian ada kemungkinan juga salah satu tandanya adalah anak autism itu tidak suka dengan physical contact karena dia merasa overwhelmed, ya, kewalahan. Jadi misalnya dipeluk gitu ya, kadang-kadang psikolognya ngetesnya tuh mau nggak dipeluk gitu kalau dia, atau dipegang apanya gitu ya, itu salah satu tesnya. Dia pengen tahu nih anak bagaimana responnya terhadap physical contact, apakah dia menolak sama sekali atau tidak. Kemudian anak autism itu juga punya toleransi yang tinggi terhadap rasa sakit, ya. Jadi kalau anak lain udah kesakitan, dia enggak, gitu. Gitu. So far sekian dulu penjelasan saya tentang autism pada anak. Jika ada pertanyaan ataupun juga mungkin ada yang punya informasi terbaru terkait dengan autism pada anak, kita akan senang sekali untuk menerima informasi-informasi tersebut, ataupun kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua terkait autism pada anak. Thank you.